saudaraku, jumpa lagi bersama kami di channel Bits of King. Di video kali ini kami berada di pemukiman daerah Karanganyar ya, Lampung Selatan, yang dimana lokasinya sangat dekat sekali dengan Bandar Lampung. Di sini kita melihat pohon alpukat ya, yang sedang berbuah lebat, yang dulunya ditanam dari biji. Seperti ini pohonnya, kisaran usia 5 tahun, karena dulunya dibuat seperti bonsai dan miring. Ini batangnya tidur ya, dibuat batang tidur, tetapi ini kembali tumbuh tunas dan belum berbuah. Sedangkan di batang utama yang sudah usia 5 tahun, yang posisinya sedikit tidur, ini di sini terdapat banyak buahnya. Buah alpukat lokal ya, yang biasa disebut mentega. Produktivitasnya sangat bagus dan cukup jumbo ya. Ini berkisar setengah kilo lah, atau 1 kilo isi 2 standarnya. Dengan pohon yang usia 5 tahun tanpa perawatan, alpukat ini dibilang genjah ya. Tidak perlu pemupukan, perawatan dan sebagainya, karena ini hanya sebagai pelindung atau hiasan rumah, supaya panas tidak langsung masuk ke dalam rumah, tetapi manfaatnya cukup bagus karena bisa produksi dan menghasilkan buah. Kita mau cek ya, pohon yang kedua dan yang ketiga. Kebetulan posisinya di sebelah selatan dari rumah, dengan usia yang sama dan sistem yang dibuat pohonnya tidur. Di sini buahnya bergelantungan. Ini saudaraku, ini jenis alpukat lokal yang biasa disebut mentega. Ini ukurannya sekitar setengah kilo ya, yang ditanam dari biji. Jadi alpukat itu sendiri ketika kita tanam dari biji juga bisa cepat berbuah ya. Cenderung umumnya itu kisaran 5 tahun ya untuk pohon alpukat untuk bisa berbuah. Nah, ini ada yang besar juga tuh, pas depan kamar mandi. Jadi tanpa perawatan, alpukat ini bisa berbuah. Jadi tenang saudaraku, untuk berkebun tidak perlu repot-repot mencari bibit atau varietas yang bagus, yang penting perawatan. Nah, di sini kebetulan nih ada pemiliknya nih. Mas siapa namanya, Mas? Budi, Mas Budi. Nah, ini bersama Mas Bits of King. Nih, Mas Budi. Mantap. Ini kenapa pohonnya dibuat tidur-tidur begini, Mas? Hah? Ya, katanya sih kalau agak miring cepat berbuah gitu. Oh, jadi memang sengaja dibentuk ya, Mas ya? Tarik miring ya, memang agak didoyongin gitu. Jadi dengan pohon miring dia lebih rimbun dan cepat berbuah. Dan seperti kita lihat di sini, buahnya pendek-pendek ya, Mas Budi ya. Sudah sering panen ya, Mas Budi ya? Sudah nih. Ini enggak, buahnya terus nih ya, mulai berkembang lagi ini. Oh, jadi dia nggak serempak ya? Iya, ini. Kembang lagi dia. Tuh ada kembangnya. Kembang lagi dia tuh. Muncul lagi terus dia itu, nggak berhenti nih. Tanpa perawatan ini, Mas ya? Jadi sama sekali belum pernah ada pemupukan. Belum pernah. Ya, apalagi penyemprotan ya. Jadi ketika pohon itu di sebelah rumah, sangat mudah sekali. Tapi memang kalau untuk di kebun sulit. Memang sulit untuk di kebun sulit.
sulit. Saya nanam di kebun tuh gagal beberapa kali nanam. Kalau untuk di kebun sulit, asal di samping rumah pasti panen ya Mas ya. Ini ketumbuhan ini. Iya, iya tuh. Tadi sudah kami lihat, nah itu. Jadi sambil mandi bisa panen alpukat. Luar biasa. Biasanya kalau di sini dijual berapa harga per kilonya, Mas? Per kilo itu kalau orang ngambil sampai 20 gitu. 20.000 per kilo. Orang ngambil. Ya. Gitu. Jadi dia metik sendiri ya, Mas ya? Metik sendiri 20.000. Nah, seperti itu saudaraku. Tanam dari biji bisa harga 20.000 per kilo. Jadi sebenarnya sampai bosan ya Mas ya. Kalau untuk konsumsi sendiri dengan punya 3 pohon ya. 3 pohon. Jadi 3 pohon ini bisa berapa sekali panennya Mas? Aduh, kalau kulitnya ini sih ini. Karena nggak barengan ya. Barengan ya. Itu Jadi, yang depan itu kena berapa itu panen itu di bawah satu orang 1 juta itu, tapi nggak berapa pasti mendapat setengah karung. oh setengah karung ya. Jadi sekitar 1 pohon itu diambil 1 juta ya. Iya, 1 pohon itu diambil. Karena memang panennya nggak serempak gitu Mas ya. Jadi cuman dipilih yang tua aja Mas ya. Ya kalau 1 pohon 1 juta berarti 3 pohon 3 juta Mas. Iya. Cuan juga. Makanya itu. Makanya saya daripada bikin kontrakan nanam pohon alpukat mah ini. Tapi di kebun susah Mas ya. Susah. Itu pun susah. Nggak tahu. Kata orang tergantung tanahnya juga itu. Iya benar. Karena juga gini Mas, ketika kita tanam di samping rumah, auranya juga berbeda. Oh iya. Ada aura kasih sayang, tiap hari ditengok Mas, walaupun nggak dipupuk. Ditengok, entah disiram kan seperti itu Mas. Kalau di kebun kita udah nggak siap. Berbunga-bunga semua, berbunga lagi. Iya saudaraku, jadi memang ini beliau panennya tidak pernah serempak ya. Jadi sekali unduh 1 juta ya dibilang lumayan untuk uang dapur ini. Dapur bisa ngebul terus ya Mas ya. Iya. Jadi ini tanamnya dari biji dulu Mas ya. Biji ini. Dari. Jadi beli alpukat, bijinya disemai langsung ditanam gitu ya. Seperti ini biji. Oh iya ini buat biji taruh di polybag, setelah itu tanam ya Mas ya. Iya. Simple sekali Mas. Nggak perlu stek-stek ya. Nggak perlu. Cuman memang kalau dari biji kita cenderung kalau tidak tahu asal buahnya dari mana, jadi jenis buahnya kita nggak tahu. Tapi kalau memang buahnya kita makan berarti tahu buahnya Mas. Iya. Nah gitu. Ini habis panen yang ini. Oh ini habis panen Mas ya? Panen ini. Ini masih Ini kecil-kecil. buah susulan nih ya, susulan lagi. Oh buah susulan atau buah selang nih. Ini banyak rendel ini sekali 1 batang bisa banyak. Oh di dompolannya biasanya banyak Mas ya. Banyak tuh. Oh iya itu di atas itu banyak Mas ya. Tuh. Masih dompolannya. Iya. Ini baju susulan. Daunnya habis trek juga daunnya. Jadi buat saudaraku yang mau berkebun jangan ragu ketika tidak ada bibit yang kualitas ataupun seperti yang diinginkan. Seperti Mas Budi ini sudah membuktikan dari biji aja bisa berbuah Mas ya. Ya. Cepat Mas ya. Alpukat mau berbuah kalau khusus buah-buahan. Kalau yang lain kalau nggak dari biji itu jelek. Kayak durian, kayak rambutan itu jelek pasti. Kalau alpukat walaupun jelek-jelek masih mau berbuah dia. Oke. Oke Mas, terima kasih ngobrol-ngobrolnya, bincang-bincangnya. Oke. Salam untuk saudaraku di Beat Shop King Mas. Bisa King. Oke.